Di tahun 2016, saat Manchester United menghabiskan 105 juta euro untuk Paul Pogba, Jurgen Klopp tampak menentang pembelian semahal itu dan berkata, pemain yang dibeli dengan harga 100 juta, jika cedera, hanya akan menjadi seperti cerobong asap. We cannot spend money we don't have. So, or we cannot. Maybe others can, but we can't. So that's it. That's my information. Tapi musim ini, Liverpool nampak serius mengeluarkan budget ekstra besar untuk striker Benfica, Darwin Núñez. Nilainya mencapai 100 juta euro. Tentu ada banyak alasan mengapa Klopp menginginkannya. Bukan hanya tentang gelar, tetapi juga tentang skuadnya yang harus selalu nyaris sempurna. Darwin Núñez adalah salah satu pemain hot prospek musim ini. Dia menghadiahkan banyak gol untuk Benfica. Usianya muda dan gaya bermainnya yang adaptif dinilai sangat sesuai dengan filosofi Jurgen Klopp. Seperti kata pakar sepak bola Portugal, Pedro Sepulveda, sejauh ini Darwin Núñez adalah salah satu pemain terbaik di Liga Portugal. Sebelumnya ada Luis Diaz, dan dia telah duluan ke Liverpool. Darwin adalah striker sepak bola modern, seperti Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Striker yang tidak hanya fokus untuk mencetak gol, tetapi juga fokus bermain untuk tim. Keberadaannya membuat keseluruhan tim bermain dengan baik. Itulah mengapa kita berbicara tentang angka 100 juta euro. Dan Jurgen Klopp tentu berhak mengubah pendapatnya. Seperti saat beberapa waktu lalu, dia mendatangkan beberapa pemain mahalnya ke Anfield. Itu hanya opini pada saat itu. Apakah saya mengubah pendapat saya? Ya, itu benar. Lebih baik mengubah pendapat daripada tidak pernah melakukannya. Ciri khas pernyataan Jurgen Klopp yang akan sulit dibantah. Darwin Núñez denied by the flag. Being strikers, the Uruguayan international. Darwin Núñez, fat on the volley, ahead on the night. Tough volley, and Alisson has to. Seperti Klopp yang selalu antusias, kita juga tentu penasaran dengan masa depan Darwin Núñez di Liga Inggris. Tapi sebelum itu, mari kita simak beberapa fakta yang mungkin belum kalian ketahui tentang bintang baru Anfield yang dijuluki introvert assassin ini. Simak kisahnya. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic groove up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Untuk negara yang berpopulasi sekitar 3,5 juta penduduk,
Bakat pencetak gol yang dihasilkan Uruguay secara konsisten tampak cukup fenomenal. Dalam 30-an tahun terakhir misalnya, di awal tahun 90-an ada Ruben Souza. Meski kurang dikenal seperti legenda lain yang segenerasi dengannya, Souza adalah striker hebat yang meskipun berbadan kecil telah mencetak 90 gol selama 7 musim di Serie A. Kemudian datang Alvaro Recoba, jenius berbakat yang membuat banyak orang terpesona dengan gaya bermainnya. Di kaki kiri Recoba, kita seolah-olah melihat sepak bola yang pragmatis berubah menjadi seni yang romantis. Saking berseninya, seorang pria di Milan bahkan pernah melamar kekasihnya dengan video kompilasi gol-gol Alvaro Recoba. Di abad berikutnya, kita menjumpai Diego Forlan. Meski hari-harinya di Manchester lebih banyak terlupakan, Forlan nyatanya berhasil menjadi bintang Uruguay. Beberapa tahun setelah kepergian Forlan dari Eropa, Luis Suarez dan Edison Cavani menikmati kesuksesan besar dalam seragam Uruguay. Dua striker terbaik dalam generasi mereka. Forlan, Cavani, dan Suarez ternyata memiliki mata yang sama. Mereka melihat adik junior mereka di Uruguay memiliki potensi luar biasa dan ketiganya meminta klub yang pernah mereka bela untuk mengamankannya. Dan pemilik potensi luar biasa itu bernama Darwin Gabriel Nunes Ribeiro. Beberapa bulan yang lalu, Cavani dikabarkan meminta manajemen Old Trafford untuk mendatangkan Nunes untuk menggantikannya. Di sekitar tahun 2020, saat Nunes masih bermain di Almeria, klub divisi 2 di Spanyol, Suarez menyarankan Barcelona untuk mengontraknya. Saya memberitahu mereka, perhatikan yang ini, dia sangat bagus. Dia memiliki hal-hal yang sangat menarik. Barcelona mengontaknya, tapi kalah dari Benfica. Karena pada saat itu, Barcelona sedang di puncak krisis keuangan. Dan sejak pindah ke Portugal, Darwin Nunes tak pernah lagi menoleh ke belakang. Untuk Benfica, pemain berusia 22 tahun itu mencetak 48 gol dan 15 assist dalam 85 pertandingan. Tentu akan menyenangkan melihatnya dalam seragam merah The Reds dan menjadi anak asuh baru Jurgen Klopp. Apa yang membuat Nunes kelihatan sangat lapar di lapangan? Mungkin karena ia dilahirkan di keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya bekerja sebagai tukang bangunan dan ibunya memungut barang bekas untuk dijual kembali. Karena ayahnya tak selalu memiliki uang, mereka jadi lebih banyak menggantungkan hidup kepada botol-botol bekas yang dikumpulkan sang ibu. Nunes dan adik laki-lakinya seringkali harus ikut membantu mengumpulkan botol dulu, agar malamnya mereka bisa tidur dengan perut kenyang. Mereka tinggal di sebuah rumah sewa di Artiga, di pinggiran sungai yang terlalu sering banjir. Tapi itu rumah termurah yang bisa mereka sewa, dan lingkungan tempatnya dibesarkan sangatlah sulit. Orang-orang menjuluki daerah itu Los Piratas karena tingginya aksi kriminal, apalagi berbatasan langsung dengan wilayah pinggiran Brazil yang juga miskin. Saat Nunes dikontrak Almeria di tahun 2019, dia akhirnya berhasil membelikan ayah dan ibunya sebuah rumah. Mereka menangis bersama karena akhirnya bisa keluar dari kemiskinan.
Nunes tak hanya seringkali menahan lapar saat ia akan tidur. Di sekolah, dia juga melawan rasa lapar. Dia bersekolah dari jam 7 pagi, lalu bersama kakaknya berlatih sepak bola hingga sore di akademi. Karena tak memiliki bekal makanan, seringkali dia harus meminta bekal teman-temannya. Sama seperti bocah lain yang juga belajar sepak bola di jalanan, Nunes juga mendaftar ke klub lokal di tempat tinggalnya. Klub itu bernama La Cruz Academy. Dia bertemu dengan pelatih yang banyak mengembangkan bakatnya dan membantu keluarganya. Sayangnya, usia pelatih itu tak lama. Nunes bercerita, "Saya mendedikasikan gol ke surga untuk seorang teman yang akan selalu ada di hati saya. Saya berumur 6 tahun ketika dia mengajari saya sepak bola. Dia memberi ibu saya pekerjaan dan selalu mengawasi keluarga saya. Jadi, saya selalu mengarahkan tangan saya ke langit dan berkata, 'Aku akan membawamu selamanya di hatiku.'" Tak hanya kehilangan pelatihnya, mundurnya sang kakak dari akademi sepak bola untuk membantu ayah dan ibunya mencari uang juga meninggalkan kesedihan tersendiri bagi Nunes. Nunes menganggap bahwa karir yang dia raih saat ini bisa terjadi karena kakaknya mengorbankan impiannya. Pengorbanan yang takkan pernah dia lupakan. Ketakutan selanjutnya adalah ibu kota. Saat usianya 14 tahun, staf Penarol membawanya ke kota untuk tinggal di sana. Tapi Nunes yang besar di desa malah ketakutan. Dia belum pernah melihat begitu banyak lampu dalam hidupnya. Bus menurunkan saya di Tres Cruces. Saya takut karena saya belum pernah melihat kota sepanjang hidup saya. Mereka menempatkan saya di rumah kecil, tempat anak-anak pemain sepak bola yang datang dari desa. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saya. Saya merasa sangat sakit dan tidak ingin tinggal di sana. Karena kejadian itu, klub Atletico Penarol kemudian memulangkannya kepada keluarganya. Dengan kesepakatan, dia akan kembali semusim kemudian. Dan saat Nunes kembali, dia telah siap. Dan meski dalam perjalanan di awal karirnya, Nunes seringkali mengalami cedera yang parah, dia selalu berhasil kembali dalam bentuk dan performa yang lebih baik. Liverpool di tangan Jurgen Klopp telah melampaui rekor transfer mereka dengan mendatangkan Darwin Nunes ke Anfield dengan nilai lebih kurang 100 juta euro. Klopp memang telah beberapa kali dibuat terkesan dengan penampilan pemain berusia 22 tahun ini, terutama saat Benfica bermain melawan The Reds di ajang Liga Champions. Di bulan April lalu, Jurgen Klopp nampak memujinya sambil bercanda. Really good looking boy, huh? And a decent player as well. So yeah, really good, I have to say. I knew him before, of course, but he played pretty much in front of me with his tough battles with Ibu Konate, physically strong, quick, was calm around his finish. When he finished the goal off, was really calm, good, really. So sebelum Liverpool mencoba mengontraknya, beberapa klub elit seperti Chelsea, Manchester City, dan PSG pernah mencoba mendekatinya. Januari lalu, West Ham dan Newcastle bahkan secara resmi telah mengajukan tawaran. Tapi langsung ditolak oleh agen Nunes karena merasa bahwa tawaran Atletico Madrid jauh lebih menarik. Dan begitu pun mereka masih belum menerimanya. Apa yang membuatnya diincar begitu banyak klub? Salah satunya karena rasa lapar yang dia tunjukkan dalam perannya sebagai seorang striker. Seperti Suarez dan Cavani,
Nunes memiliki naluri mencetak gol yang mematikan. Pergerakan dan kekuatannya luar biasa. Sejak usianya 17 tahun, dia menunjukkan ketajaman di atas rata-rata. Meski ukuran tubuhnya cukup besar, lihat betapa halusnya sentuhannya saat dia bermain untuk Benfica. Bagi lawan-lawannya, Nunes adalah ancaman. Positioningnya cerdas dalam menerima umpan-umpan terobos. Pergerakannya tajam dan begitu dia masuk ke posisi pencetak gol, finishingnya luar biasa. Caranya memadukan ketenangan dan teknik membuat Nunes tampil impresif di depan gawang. Dia memiliki kesabaran untuk menunggu saat yang tepat dan untuk melepaskan tembakannya. Dia tahu di mana tempat dan bagaimana saat yang tepat untuk mengalahkan kiper. Ini adalah keahlian yang mengingatkan kita pada idolanya, Edinson Cavani. Dengan rata-rata 1 gol dalam 76 menit untuk semua pertandingannya musim lalu, dia layak menjadi salah satu penyerang terbaik di Eropa pada tahun ini. Orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Darwin Nunes akan mengatakan bahwa pria ini sangat pendiam tetapi ramah dan dia juga rendah hati. David Badia, asisten pelatih Almeria, pernah bercerita pada The Athletic. Saat dia beli ponsel, ponselnya biasa saja, bukan yang paling canggih, juga tak mahal. Saya bertanya, kenapa tak beli yang lebih mahal? Dan dia berkata, ini cukup, saya bisa menelpon orang-orang dengan ini. Dan yang paling menarik, dia dijuluki introvert assassin. Karena dia lebih suka menyendiri dan fokus untuk mengembangkan performanya. Saat baru bergabung dengan Almeria, Nunes bahkan menyewa ahli nutrisi dan pelatih fisik pribadinya sebagai tambahan dari apa yang sudah klub sediakan. Wajar saja kalau dalam usia belasan tahun, performanya sudah luar biasa. Badia menambahkan, Darwin adalah pekerja keras. Dia mengembangkan dirinya sendiri dengan brilian, baik itu dalam memahami taktik, meningkatkan kemampuan fisik, dan dalam hal pergerakan. Dia selalu berusaha melampaui target yang telah dibuatnya. Demikianlah beberapa fakta tentang Darwin Nunes, striker baru The Reds yang tak banyak bicara. Terlepas apakah dia akan cocok atau tidak di Liga Inggris, kita lihat saja bagaimana Nunes memanfaatkan momennya